kabarnya Bu? Sehat Pak, Alhamdulillah. Oke, sesuai jadwal bulan ini kita akan melaksanakan supervisi akademik, yaitu berbasis coaching. Kemarin sudah Ibu kirimkan, yaitu RPP pembelajaran Ibu ke saya, dan saya lihat. Jadi tujuan supervisi ini adalah untuk mengembangkan kemampuan Ibu di dalam pengolahan kelas, untuk membina anak itu supaya lebih paham, lebih aktif dalam kelas. Kemudian dari sudut pandang Ibu, apa yang akan Ibu lakukan itu? Dari sudut pandang saya, yang saya lakukan dalam pembelajaran saya ini tentang pewarisan sifat, itu adalah tentang pengetahuan anak Pak. Pengetahuan anak juga dengan tingkat emosional dia. Oh gitu, ya. Itu yang mau saya tekankan, biar anak-anak itu lebih paham lagi tentang pengetahuannya dan sifat dia nanti untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi selama ini, mengapa Ibu memilih itu gitu? Memilih kognitif, memilih emosional siswa, gitu. Kenapa? Sebelumnya gimana gitu? Ya. Selama ini yang saya sering perhatikan, kalau si anak-anak ini tadi pengetahuannya itu kurang gitu. Kurangnya dalam arti dia itu nggak berani gitu Bu ya. Masih anak-anak itu takut dalam mengungkap pendapatnya gitu ya. Dia takut. Apalagi kalau udah diejek sama kawannya, udahlah kok payah kok ngomongnya gitu. Jadi dia nggak berani ngomong jadinya. Jadi saya mau menggali dia itu sifat anak tadi biar dia berani mengemukakan pendapat dia, pengetahuan dia yang apa yang dia tahu tentang materi ini. Jadi tujuan di apa ini untuk kognitif ya? Kognitifnya dia yang difokuskan sama emosionalnya. Kemudian dalam hal ini langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk mengembangkan kognitifnya, emosionalnya gitu? Biasa Pak, kalau dalam pembelajaran itu, kalau kita masuk dalam kelas itu kan kita mengucap salam, berdoa. Terus yang pertama itu kita memberikan motivasi dulu gitu, biar orang itu semangat gitu kan belajarnya. Barulah setelah itu kita melakukan pendekatan sama mereka. Itu pendekatannya saya buat itu saintifik dengan metode observasi. Observasinya anak-anak nanti saya suruh siapa yang bersedia maju ke depan. 2 orang, laki-laki 1, perempuan 1. Pada saat nanti dia udah di depan, kawan-kawannya disuruh menyebutkan, ada kelompok tertentu gitu, menyebutkan ciri-ciri dia ini seperti apa. Yang laki-laki, yang perempuan ini seperti apa. Coba catat di papan tulis. Jadi dari situ nanti disimpulkan sebetulnya orang tuanya itu seperti apa. Apakah dilihat dari bentuk kulitnya, bentuk rambutnya, matanya, hidungnya. Jadi bisa ditengok dengan observasi itu tadi. Dengan observasi itu jadi dengan itu Ibu berkeyakinan dengan observasi itu meningkatlah kognitifnya gitu ya. Kognitifnya itu meningkat. Jadi pengetahuannya meningkat itu ya. Dengan itu diharapkan dia itu meningkat, dia tahu oh seperti ini rupanya tentang materi ini gitu, materi proses sifat ya. Sifat. Jadi nggak sembarangan gitu. Yang saya tulis juga orang itu tahu dengan melihat si anak ini tadi, oh dia seperti ini sebetulnya keluarganya. Tahu ya. Keluarga tahu lah bahwasanya sifat keluarganya seperti ini gitu ya. Warna kulit orang tuanya seperti ini, tahulah dia ya. Dia melihat observasi itu mengetahui tentang kemampuan dia menganalisa ya, bahwasanya oh ini orang tuanya kulitnya warna hitam, ini ibunya warna putih, ayahnya warna hitam, keturunannya gitu. Jadi nggak ada cerita nanti aku bukan anak mamaku, bukan anak bapakku gitu, aku kan beda gitu. Jadi nggak ada cerita kayak gitu lagi gitu. Itu yang diharapkan. Kemudian selain kognitif, Ibu itu di situ ada emosional. Apa yang Ibu akan kembangkan di situ gitu? Di emosional tadi saya inginkan anak itu berani mengungkapkan rasa dia itu di dalam diri dia itu sebetulnya apa yang mau disampaikan, biar dia itu plong dalam dadanya itu dia mau ngomong. Jadi dalam emosionalnya itu anak-anak itu diharapkan bisa
berapa namanya mengungkapkan pendapatnya gitu ya, berani tampil gitu ya, dengan apa tadi Bu? Dengan kemampuan dia, kemampuan dengan dia. pengetahuan Berarti dia kita. setelah diobservasi, didiskusikan, kemudian dipresentasikan ke depan sehingga memicu anak itu supaya berani untuk berbicara di depan umum. Kemudian apa yang apa namanya yang Ibu butuhkan dalam hal ini? Dalam hal ini yang saya butuhkan biasanya untuk memancing mereka. Iya. Saya kasihkan yang pertama itu gambar-gambar aja. Oh, gambar untuk memancing mereka itu seperti apa sih sebetulnya materi kita ini gitu. Jadi Ibu ada menggunakan gambar ya, supaya anak itu menambah kognitifnya, pengetahuannya gitu ya. Selain itu dari melihat kawan sejawatnya, kawan-kawan satu kelasnya. Selain dari itu, selain itu mereka melihat kawan-kawannya seperti apa sebetulnya ciri-cirinya. Jadi dengan metode apa gitu Bu lakukan seperti itu? Metode yang saya pakai itu metodenya saintifik. Saintifik ya, pendekatan saintifik ya. Saintifik dengan modelnya saintifik, metodenya itu observasi, ceramah, juga bisa diskusi, juga saya lakukan di situ. Jadi semuanya bisa mencakup. Jadi orang itu, anak-anak ini tadi lebih rileks gitu, untuk mengemukakan pendapatnya. Lebih rileks karena itu sudah berani dengan jadi menambah wawasan teman-teman orang itu ya. Kemudian bagus sih yang Ibu apakan ini, istilahnya programnya bagus. Kemudian rencananya itu kapan Ibu akan buat? Insya Allah Pak dalam minggu depan. Bulan pas ada jamnya di hari-hari Senin. Senin ya. Minggu depan ya. Jadi dengan menggunakan ini komitmen Ibu itu apa? Komitmen saya itu diharapkan anak-anak itu tadi, peserta didik kita itu makin berani dalam hal positif. Positif tentang pengetahuan, semua materi itu mereka itu berani untuk mengungkapkan, berani bertanya, jangan diem aja. Kadang kalau udah diem itu kayaknya antara dia tahu atau tidak tahu. Jadi membangkitkan dia itu biar berani. Jadi kesimpulannya Ibu dengan materi pengurayan sifat itu dengan tujuannya supaya anak itu meningkat kognitifnya, kemudian emosionalnya berani dengan menggunakan observasi, kemudian ceramah, kemudian itu diskusi. Nanti setelah itu baru anak itu mempresentasikan ke kelas. Bagus Bu, seperti itu bisa dilaksanakan. Kita sepakati lagi minggu depan kita akan buat observasinya. Jadi yang sudah dibuat kita akan laksanakan. Oke, makasih Bu atas apanya kolaborasinya. Sama-sama Pak. Sehat Ibu selalu. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama.